Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dartono. Pada perkuliahan manajemen bisnis ekspor dan impor kali ini, saya akan menjelaskan terkait Incoterm 2020. Nah, Incoterm merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Nah, istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Nah, istilah komersial internasional juga berisi tentang semua tugas, resiko, dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian berskala internasional. Nah, Incoterm berubah setiap 10 tahun sekali. Nah, perubahan ini tentunya dimaksudkan untuk menyelaraskan aturan dengan situasi perdagangan internasional saat ini. Nah, International Chamber of Commerce sendiri atau ICC itu sudah mengeluarkan Incoterm 2020 sebagai versi terbarunya yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Nah, tujuan dari adanya Incoterm ini tentunya adalah yang pertama memberikan pilihan ketentuan pengiriman bagi importir maupun eksportir. Yang kedua yaitu mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir maupun eksportir. Tentu yang tidak kalah pentingnya juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Nah, aturan di dalam Incoterms menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama tentang kewajiban, yaitu tentang siapa yang melakukan apa antara penjual dan pembeli. Nah, misalnya siapa yang mengatur proses pengangkutan, siapa nanti yang membayar asuransi, siapa yang bertanggung jawab atas pengurusan izin ekspor atau impor, apakah itu dilakukan oleh penjual atau oleh pembeli. Yang kedua yaitu tentang resiko, di mana dan kapan penjual itu menyerahkan barang. Dengan kata lain, di mana resiko itu berpindah dari penjual ke pembeli. Yang ketiga yaitu tentang biaya. Nah, di dalam Incoterm itu disebutkan juga biaya-biaya yang timbul dan ditanggung oleh masing-masing pihak. Misalnya biaya transportasi, biaya pengemasan, pemuatan, pembongkaran, biaya pemeriksaan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, siapa saja yang menggunakan Incoterm? Tentunya selain penjual dan pembeli, ada yang pertama ada traders atau yang melakukan transaksi perdagangan. Terus ada produsen yang menghasilkan barang. Terus penjual dan pembeli. Yang selanjutnya adalah pemerintah. Nah, tentunya nanti apabila misalnya antara penjual dan pembeli terjadi kesalahpahaman atau permasalahan atau perbedaan, nah di sini pemerintah hadir untuk membantu dan terlibat menangani permasalahan tersebut. Yang keenam tentunya adalah bank. Nah, nanti ketika pembayaran menggunakan letter of credit dan salah satu persyaratan di dalam LC tersebut adalah ketersediaan BL, tentu saja kita harus tahu kapan BL tersebut diterbitkan oleh pengangkut. Nah, ketika kita bandingkan Incoterm 2020 dengan 2010, tentunya perbedaannya tidak terlalu banyak. Di sini kalau kita lihat sekilas perbedaannya terjadi pada urutan dan pemecahan pasal gitu ya. Nah, di dalam Incoterm 2020 juga sudah lebih mendekati penyesuaian urutan proses gitu. Nah, coba kita lihat lebih dalam lagi dalam Incoterm 2020 itu ada beberapa yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah perubahan DAT menjadi DPU, yaitu Delivered at Terminal, itu sekarang sudah digantikan dengan Delivery at Place Unload. Nah, di dalam Incoterm 2010 itu banyak yang salah mengartikan bahwa pengiriman dengan term DAT terjadi hanya di terminal. Padahal pengiriman bisa saja terjadi di mana saja sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah asuransi yang lebih baik untuk CIP atau CIF. Yang ketiga adalah Bill of Lading untuk FCA, di mana perubahan ini terkait
dengan kesalahan umum yang terjadi, di mana FOB digunakan untuk pengapalan kontainer. Padahal pada dasarnya FOB itu lebih cocok digunakan untuk angkutan barang curah. Nah, di mana umumnya tanggung jawab penjual adalah sampai dengan penempatan barang di kapal gitu. Yang keempat yaitu adanya penegasan kewajiban untuk transport security. Nah, sekarang itu lebih diperjelas lagi nih mengenai keharusan semua pihak untuk memastikan transport security, adanya screening kontainer dan lain-lain. Nah, hal ini itu seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk memastikan keamanan pengangkutan. Yang kelima adalah adanya penegasan mengenai angkutan sendiri atau bukan third party. Nah, di dalam Inkotem 2010 itu hanya menyebutkan mengenai jasa transportasi pihak ketiga. Padahal seperti kita lihat pada kenyataannya bahwa banyak penjual atau pembeli itu saat ini menggunakan kendaraan sendiri untuk beberapa term ya, untuk pengangkutan seperti FCA, DAP, DPU, dan DDP. Nah, yang terakhir adanya penjelasan kewajiban pembayaran yang lebih jelas. Nah, pemilihan kewajiban mengenai biaya apa yang harus dibayar oleh siapa itu sekarang diperjelas dan diposisikan secara terpisah di bagian A9 atau B9 kalau kita lihat lebih detail di Inkotem 2020. Itu dimaksudkan untuk memudahkan pencarian. Nah, sebagian kita tentu masih ingat mengenai banyaknya perubahan dari Inkotem 2000 menjadi Inkotem 2010 sebelumnya. Namun pada perubahan Inkotem kali ini tidak begitu signifikan ya. Tentu cuman peningkatan pada lingkup asuransi di term CIP dan perubahan DAT menjadi DPO itu adalah dua perubahan mendasar yang perlu kita ketahui. Nah, yang pasti jenis Inkotem masih berjumlah 11, itu tidak bertambah ataupun berkurang. Nah, dari gambar ini sudah mencoba saya urutkan sesuai dengan titik terjadinya atau lokasi penyerahan barang. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai masing-masing term ini pada video-video saya selanjutnya. Nah, terakhir yaitu bagaimana kita mencantumkan klausul Inkotem ini ketika mau dicantumkan di dalam sales kontrak. Nah, ini sudah saya kasih contohnya, yaitu formatnya adalah tentunya yang pertama adalah ketentuan Inkotem yang dipilih, diikuti pelabuhan atau tempat atau titik lokasi yang disebutkan, terus diikuti Inkotem 2020. Nah, tentunya format ini harus diikuti supaya nanti tidak terjadi perselisihan ketika terjadi proses transaksi. Nah, kiranya demikian sekilas penjelasan terkait dengan Inkotem 2020. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.